Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidin al-kiram, para penyimak pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya masih dalam rangka pengajian dalam bulan Ramadan. Kita berharap apa yang kita lakukan ini semuanya semata-mata tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Semuanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dan tentunya yang kita harap semuanya itu adalah sebagai amal soleh yang kelak nanti kita akan dapat manfaatnya fi yaumil akhir. Ayuhal musyahidin al-kiram, para penyimak, para pemirsa rahimakumullah. Bulan Ramadan ini bulan yang insya Allah itu semuanya sama dengan bulan Ramadan yang sebelumnya. Hanya perbedaannya adalah di manusianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah bahwa perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini perintah kepada orang-orang yang beriman. Keimanannya inilah yang akan menjadi tolak ukur. Zaman boleh berubah, akan tetapi yang berubah itu adalah manusianya. Apakah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, akankah keimanannya semakin bertambah? Inilah yang akan membedakan. Oleh karena itu, puasa ini dalam rangka untuk mengukur sejauh mana, sejauh kuat manakah keimanan seseorang itu kepada Allah. Di samping karena ibadah puasa itu adalah ibadah sir yang rahasianya itu adalah bainallah wa baina abdihi, antara Allah dan hambanya, maka tentu saja penilaian manusia ini tidak akan berarti di hadapan Allah, karena Allah lah yang akan menilai bagaimana kualitas iman seseorang itu dengan adanya puasa di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ada beberapa redaksi. Yang pertama, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa man qama Ramadan, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan betul-betul berikhtisab, menjaga jangan hanya kita itu lapar dan dahaga saja yang dijaga, tetapi ikhtisab bagaimana pahala itu mengalir, tidak batal atau tidak sia-sia ibadah puasa kita disebabkan karena kita tidak betul-betul menjaga esensi ikhtisab terhadap nilai bulan Ramadan itu. Sehingga kita berharap di bulan suci Ramadan ini tidak ada lagi sweeping, tidak ada lagi karena penilaiannya kalau puasa itu kan keikhlasannya kepada Allah. Kita tidak tergantung oleh makhluk, tidak tergantung oleh penilaian oleh manusia. Sehingga saya kok merasa berpendapat bahwa semakin tinggi godaan seseorang itu dalam berpuasa, maka semakin tinggi pula pahalanya. Sehingga saya sangat mengharapkan puasa di bulan suci Ramadan ini semuanya kembali dalam rangka urusannya antara dirinya dengan Allah, dalam rangka semuanya hanya untuk semata-mata mencari ridho Allah, bukan orang lain, penilaian orang lain, dan juga bukan penilaian dari makhluk Allah. Sehingga kita berpuasa betul-betul bukan hanya fisik semata, tetapi juga batiniah kita, akhlak kita,
dapat diwasakan atau diimsakkan, sehingga kita nanti di akhir Ramadan mencapai sebuah kemenangan suci, kembali dalam keadaan fitrah. Ayuhal musyahidin al-kiram, selanjutnya yang terpenting dari puasa itu adalah apa yang ada di dalam sebuah riwayat ketika Nabi berkata, kita baru kembali dari perang kecil menuju perang yang sangat besar. Apa itu perang besar? Jihadun nafsi, perang terhadap nafsu. Kalau perang seperti perang Badar itu perang fisik, dan perang-perang yang sifatnya fisik itu kemungkinannya syahid, lulus sangat besar sekali. Tetapi justru manusia ketika dihadapkan perang jihad melawan hawa nafsu, inilah yang kemudian orang tersebut biasanya tidak mengalami kesuksesan. Ma'asyiral muslimin al-musyahidin rahimakumullah, paling tidak ada beberapa ulama yang mengkategorikan nafsu itu menjadi 7 jenis, 7 golongan. Dari nafsu yang paling berbahaya sendiri ada namanya nafsu amarah bisu. Wa ma ubari'un nafs inna nafsala amaratum bisu'i illa ma rahimar rabbi. Nafsu yang tidak akan selamat illa ma rahimar rabbi, kecuali dia itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ini sanggup untuk nundukkan hawa nafsunya, maka nafsu itu akan sedikit lebih lunak, maka akan menemui tingkatan nafsu yang selanjutnya, nafsu lawamah. Sehingga dalam Al-Qur'an, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Nafsul lawamah itu laumatal laim, yang terus membuat orang itu tercela dan tercela. Kalau nafsu amarah bisu itu ibarat nafsu yang buta, sudah begitu sulit untuk diberi hidayah kecuali Allah yang mentakdirkannya. Kalau nafsu lawamah itu ibarat kata sekarang insaf, besok maksiat, begitu seterusnya. Sehingga lawamatal laim, semakin hari dia itu membuat dia semakin tercela dan tercela. Yang selanjutnya, kalau nafsu ini kemudian agak sedikit melunak, maka nafsu itu kata beberapa pakar ulama akan menemui tingkatan nafsu yang selanjutnya, yaitu nafsul mulhamah. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu mulhamah itu bukan nafsu yang baik, nafsu yang masih mengilhamkan fujuraha wa taqwaha. Jadi nafsu yang masih bisa memberikan 2 pintu. Fujur itu adalah dosa, kejelekan, wa taqwaha, dan juga menunjukkan jalan ketakwaannya. Manusia diberikan persimpangan. Kalau dia itu lurus kepada jalan ketakwaannya, maka dia akan menemukan kebaikan dalam dirinya. Tetapi kalau dia menemukan fujurnya, dia kembali kepada nafsu yang lebih tercela. Sehingga sampailah kepada tingkatan nafsu yang selanjutnya. Kalau jika orang itu mampu untuk menundukkan nafsunya dengan baik, sehingga masuklah kepada marhalah nafsul mutmainnah. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nanti irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsul mutmainnah itu menurut sebagian ulama itu masih belum baik. Kenapa? Nafsul mutmainnah itu nafsu yang tenang, artinya ya sudahlah, saya sudah sholat, saya sudah memenuhi tugas-tugas yang fardu, kewajiban yang fardu, tetapi enggan untuk menambah kebaikannya. Sudahlah gini saja, gitulah istilahnya. Nafsu yang malas untuk diajak meningkatkan amalnya, itu merasa dirinya itu sudah cukup, enggan untuk fastabiqul khairat, enggan untuk lebih meningkatkan amalnya, meningkatkan dirinya menjadi nafsu yang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu nafsul mutmainnah. Jadi kalau ada orang diajak kebaikan aras-aras, nah yang penting ini nglakoni sing menjalankan yang fardu-fardu aja, nggak mau untuk
melaksanakan fadilatul amal atau amal-amal yang sunnah dan lain sebagainya, maka itu bisa jadi karena dorongan nafsul mutmainnah itu yang dinina bobokkan lah istilahnya. Kalau itu manusianya itu baik, terus mendekatkan diri kepada Allah, akan menemui marhalah atau tingkatan selanjutnya, yaitu nafsur radiyah. Nafsur radiyah itu nafsu yang diridhoi. Kalau sudah radiyah kemudian mardiyah. Kalau sudah mencapai mardiyah, ibaratnya itu kaki kanannya itu sudah di akhirat, yang kaki kirinya itu masih di dunia. Nah, ibaratnya seperti itu. Kemudian kalau orang itu mampu untuk terus menjaga hingga husnul khotimah, maka mencapailah capaian yang paling tinggi dalam terminologinya para ahli sufi, para ahli tasawuf, yaitu mencapai yang namanya nafsul kamilah, kesempurnaan diri, kesempurnaan jati diri. Sehingga orang yang sudah masuk kepada nafsul kamilah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, seakan-akan sudah tidak ada yang istilahnya itu menjadi sandungan atau menjadi ta'aluk, hatinya itu terikat oleh duniawi, sudah tidak ada. La khaufun alaihim, tidak ada yang ditakuti dan tidak ada yang membuat dirinya susah, semata-mata hanya karena Allah. Kalau sudah merasa seperti itu, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kepada golongan hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang bagaimana? Hamba Allah yang soleh, hamba-hamba yang digolongkan di golongannya 4 golongan yang diberikan nikmat, minan nabiyyin wasyuhada wassolihin, orang-orang yang digolongkan para nabi, para syuhada, para sholihin, orang-orang yang soleh. Kalau sudah seperti itu, fadkhuli jannati, maka masuklah ke surgaku. Itu beberapa ulama mengambil tafsir hikmah yang ada pada ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kesimpulannya, andaikan nafsu mutmainnah itu baik, maka Allah tidak akan mengatakan irji'i, kembali. Sehingga kembalinya itu adalah isyarah bahwasanya wahai nafsu yang ditenangkan, bahwa jika engkau ingin mencapai derajat yang lebih tinggi lagi, maka capailah jalan Allah yang lurus sehingga sampai kepada nafsu puncak, yaitu jiwa yang kamilah, jiwa yang sempurna. Demikian juga di bulan Ramadan ini, kita sebagai orang awam ada tingkatannya. Orang yang berpuasa itu ada tingkatannya khawasul khusus, orang-orang yang khusus, orang arifin. Jadi puasanya bukan hanya sebatas syariah, tetapi menjaga mata, hati, semuanya. Jangankan ucapan, hati saja tidak boleh terbersit, hati yang kotor dan lain sebagainya. Ada juga tingkatannya puasanya orang arifin, orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang punya ilmu. Dan yang paling rendah adalah tingkatannya orang awam. Kalau orang awam, yes, kita ibaratkan ketika Rasulullah itu didatangi oleh seorang laki-laki dalam sebuah hadis, kemudian orang laki-laki itu duduk di hadapan Rasulullah, kemudian bertanya, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Inilah, jadi dalam Islam itu ada 3 in 1. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Islam juga dikatakan Islam itu ada 3 hal yang paling pokok tentang syariahnya, syariat, tarekat, kemudian kepada hakikat atau ma'rifat. Semuanya tujuannya satu, wusul kepada Allah, sampai tujuannya kepada Allah. Itulah tujuan. Sehingga kata syariat itu kalau dalam bahasa Arab, syari'un itu jalan raya. Sehingga entah itu becak, sepeda, semuanya bisa masuk, golongan apapun masuk, sampailah kita kepada tujuan, sampai. Akan tetapi ada sekelompok orang yang khawasul khusus, yang mereka itu punya jalur alternatif untuk sampai kepada Allah, tetapi harus ada guide-nya, yaitu tarekat. Tarekat itu orang-orang yang salik, orang-orang yang memang menempa dirinya untuk sampai kepada Allah dengan jalan disiplin sesuai dengan yang diajarkan oleh guru atau walian mursyida, seorang guide-nya. Sehingga sampailah kepada orang itu kalau sudah mencapai tarekat, mencapai hakikat, yaitu ihsan. Apa itu ihsan?
anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita itu berupaya seolah-olah ibadah itu melihat ke Allah. Kalau sudah muncul perasaan kita itu melihat Allah, merasa kita itu di CCTV oleh Allah, kita itu langsung wusul, berkomunikasi langsung dengan Allah, gerak-gerik kita itu semuanya dilihat oleh Allah, maka semua yang ada di dalam kesadaran kita itu semata-mata semuanya datang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu tentu akan takut maksiat kepada Allah, orang itu tentu akan takut menyeleweng dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia ihsan, seakan-akan dalam hidupnya selalu dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa al-musyahidin al-kiram, semoga apa yang saya sampaikan ini sebagai bagian dari hikmah kajian di bulan Ramadan ini meningkatkan keimanan kita, semakin kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti mencapai apa yang kita inginkan, yaitu kesucian jati diri kita kembali kepada fitrah. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.